Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia IKOSA 4 di Malaysia, yang kami hormati segenap peserta IKOSA 4 dari berbagai negara di dunia. Akan saya sampaikan hasil penelitian saya berjudul Analisis Kritis Strategi Pembelajaran Praktikum Sains Era Pandemi COVID-19. Background atau latar belakang: sejak ditetapkannya status darurat pandemi COVID-19 di Wuhan, Cina, maka semua kegiatan pembelajaran di semua jenjang pendidikan mengalami perubahan ke arah pembelajaran online. Keadaan ini diikuti di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Pembelajaran sains yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka atau konvensional dialihkan dengan melibatkan teknologi berorientasi jarak jauh melalui online learning. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan jumlah angka yang terpapar dampak COVID-19. Keadaan pandemi menjadikan pionir bagi lembaga pendidikan ataupun universitas berlomba-lomba mengembangkan dan menyediakan platform belajar ilmu sains bagi pendidik dan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara virtual. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan deskripsi kritis strategi pembelajaran praktikum sains era pandemi COVID-19. Metode penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif. Responden penelitiannya dosen dan mahasiswa program studi Tadris IPA di lingkungan Asosiasi Dosen Tadris IPA Indonesia. Instrumen penelitiannya berupa angket dan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran praktikum sains era pandemi COVID-19. Results hasil penelitian: analisis indikator strategi pembelajaran praktikum sains era pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Pendekatan pembelajaran praktikum sains era COVID-19 hasilnya 68,75% dosen program studi Tadris IPA di lingkungan Asosiasi Dosen Tadris IPA Indonesia menggunakan pendekatan student center. Hal tersebut dikarenakan membuat mahasiswa aktif dan dapat melakukan praktikum mandiri di rumahnya masing-masing dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar rumahnya. Setelah dikonfirmasi terhadap 65 mahasiswa, maka hasilnya 66,2% menyatakan pendekatan yang digunakan dosen dalam pembelajaran adalah efektif. 2. Strategi pembelajaran praktikum sains era pandemi COVID-19 adalah 50% dosen menggunakan problem based learning dalam pembelajaran praktikum sains. Hal tersebut dikarenakan problem based learning dapat membuat mahasiswa untuk melakukan kreativitas alat dan bahan dalam melakukan praktikum sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya dengan efektivitasnya 63,10%. 3. Teknik pembelajaran hasilnya 31,25% dosen menggunakan teknik pembelajaran praktikum mandiri. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 dan upaya mencapai tujuan pembelajaran keterampilan melakukan praktek.
Setiap mahasiswa dapat melaksanakan praktikum sendiri secara sederhana dan dibuat video untuk bukti unjuk kerja dan evaluasi kemampuan praktikum. Hal tersebut dengan efektivitas 50,8%. Keempat, media pembelajaran. 37,5% dosen menggunakan media YouTube dan video rekaman sendiri untuk melaksanakan pembelajaran praktikum sains era pandemi COVID-19. Hal tersebut dikarenakan kemudahan akses dalam mendapatkan YouTube dan membuat video sendiri dengan efektivitas 31,25%. 5. Evaluasi. Hasilnya 31,25% dosen melakukan evaluasi tugas mandiri. Evaluasi mandiri memudahkan dosen dan mahasiswa dalam mengukur ketercapaian target pembelajaran individu. Beberapa dosen juga melakukan evaluasi melalui laporan praktikum dan video praktikum mahasiswa, dan evaluasi produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Hal tersebut senada dengan penelitian Chaiman dan Jacobson 2019 menunjukkan bahwa praktikum pembuatan video dalam pembelajaran sains memberikan makna pembelajaran pada aspek pendalaman pengetahuan dan keaktifan dan kreativitas peserta didik dengan efektivitas 60%. 6. Keberhasilan pembelajaran praktikum sains. Berdasarkan hasil penelitian, 93,75% mahasiswa mampu melakukan praktek mandiri dengan efektivitas 60%. Dengan demikian, pembelajaran praktikum sains era pandemi COVID-19 berhasil dalam pelaksanaannya. Adapun secara detail, keberhasilan tersebut adalah dikarenakan mahasiswa sebagai berikut: mampu mengemukakan, menggali permasalahan dan menyelesaikan atau mengusulkan penyelesaian masalah sesuai dengan topik praktikum dengan menggunakan alat dan bahan di sekitar rumahnya masing-masing. Mampu mengoperasikan alat peraga, mendapatkan data, analisis, dan menyimpulkan. Mampu menyelesaikan evaluasi yang diberikan dan dapat menunjukkan hasil unjuk kerja eksperimen secara mandiri di rumah masing-masing. Mampu menginterpretasikan data hasil virtual praktikum. Ketujuh, kesiapan pembelajaran praktikum. Hasil 68,75% mahasiswa siap melakukan praktikum di rumahnya masing-masing. Selebihnya ketidaksiapannya karena kendala sarana dan prasarana. 8. Kendala pembelajaran praktikum sains era pandemi COVID-19. 50% terkendala sarana prasarana. Susahnya kerjasama dalam kelompok praktikum, kuota internet, jaringan internet yang lambat, keterbatasan alat bahan praktikum yang dimiliki mahasiswa. 9. Cara mengetahui keterampilan praktikum sains era pandemi COVID-19. Diperoleh hasil sebagai berikut: 68,75% melalui video hasil praktikum, dan diperoleh hasil 31,25% melalui diskusi dengan efektivitas 86,2%. Conclusion, kesimpulan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak perubahan pada sistem pembelajaran, terutama pembelajaran praktikum sains. Hasil tingkat presentase terhadap indikator strategi pembelajaran praktikum sains ini berdasarkan perolehan urutan tertinggi pada masing-masing indikator sebagai berikut. 1. 68,78% dosen program studi
pendidikan IPA atau Tadris IPA di lingkungan Asosiasi Dosen Tadris IPA Indonesia menggunakan pendekatan student center. 2. 50% dosen menggunakan problem based learning. 3. 31% dosen menggunakan teknik pembelajaran praktikum mandiri. Selanjutnya 37,5% dosen menggunakan media YouTube dan video rekaman sendiri. Selanjutnya 31,25% dosen melakukan evaluasi tugas mandiri. Selanjutnya 93,75% mahasiswa mampu melakukan praktikum mandiri. 68,75% faktor pendukung adalah medsos dan sinyal. Selanjutnya 50% terkendala sarana dan prasarana. Susahnya kerjasama dalam kelompok praktikum, kuota internet, jaringan internet yang lambat. Selanjutnya 93,75% mahasiswa mampu melakukan praktek mandiri. Berdasar hasil tingkat persentase tersebut, maka hasil penelitian ini dapat memberikan solusi pembelajaran praktikum sains di saat pandemi COVID-19 dengan melakukan praktikum secara mandiri di rumah masing-masing mahasiswa dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Evaluasi dengan mengirimkan video hasil praktikum kepada dosen. Sedangkan kajian filosofis, refleksi, dan analisis pembelajaran praktikum sains adalah sebagai berikut. Pada aspek logika, praktikum sains era pandemi COVID-19 dapat dijalankan dengan melakukan praktek mandiri oleh mahasiswa dimanapun berada dengan alat dan bahan sederhana, menyesuaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Pada aspek epistemologi, bahwa praktikum mandiri mahasiswa dapat memberikan pengalaman baik keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Pada aspek etika, bahwa praktikum sains secara mandiri dapat melatih sikap jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Iko Sampat di Malaysia.